saja hari ini kami dan kawan-kawan dari Denpasar 12 mengangkat kembali Undang-Undang TPKS meskipun sudah disahkan, dan kalau kita flashback dalam kurun waktu 3 tahun terakhir FDD cukup banyak mengangkat mengenai RUU TPKS ketika belum disahkan menjadi undang-undang dan bagaimana perjuangannya. Meskipun sudah menjadi sebuah undang-undang, namun kita berhadapan dengan sebuah kondisi bahwa ternyata Undang-Undang TPKS masih belum mampu atau belum memiliki kemampuan dan lebih tajam lagi secara efektif meredam kekerasan seksual. Bagaimana pemahaman dari khususnya dari para penegak hukum sendiri melihat bagaimana Undang-Undang TPKS ini diimplementasikan dan faktor-faktor turunan lainnya yang berhubungan dengan penanganan korban, termasuk di sini adalah bagaimana persiapan fasilitasnya, masih juga belum, saya tidak mengatakan sempurna ya, paling tidak dalam konteks sebelum kita bicara sempurna pada tataran memadai. Itu adalah sebuah kenyataan yang kita hadapi. Optimalisasi perlindungan menjangkau komunitas rentan kekerasan seksual sebetulnya menjadi sebuah target yang menjadi sasaran dari keberhasilan Undang-Undang TPKS ini. Memberikan kepastian hukum bagi seluruh warga negara dan secara khusus korban yang mengalami kekerasan seksual. Itu apresiasi terhadap forum ini bisa menyelenggarakan pertemuan yaitu terkait dengan bagaimana efektivitas untuk pelaksanaan Undang-Undang TPKS ini. Bagaimana terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Selama ini juga sudah pernah melakukan atau sedang melakukan sesuai data dari SPHPN, survei pengalaman hidup perempuan nasional tahun 2016 dan juga kemarin terakhir 2021, yaitu mendatangkan trauma yang berkepanjangan dan kecenderungan menjadi pelaku juga yang selama ini kalau kita lihat dulu ada kasus-kasus kalau ditanya atau di ini dia dulu pernah mengalami kekerasan. Ini bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia yang dijamin dalam Undang-Undang 45. Tapi sekarang ini memang untuk Undang-Undang 12 ini apa dari sisi isinya ada 12 bab, ada beberapa bab yang apa mulai dari upaya-upaya untuk pencegahan sampai nanti apa pidana dan banyak masuk juga partisipasi masyarakat dan keluarga dan juga tenaga kesehatan sosial, petugas UPTD, BPA, psikiater, tenaga kesehatan, pendamping hukum meliputi advokat dan paralegal, psikolog, kemudian petugas lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat. Tapi nanti ini 2 tahun ya setelah diundangkan, lanjut Pak. Nah ini setelah disimplifikasi untuk pas undang-undang sekarang Bapak kita pemerintah sudah coba nih ya mulai apa yang diamanahkan di undang-undang nanti ada simplifikasi ada akhirnya ada 3 peraturan hampir setiap hari kita bisa melihat kasus kekerasan seksual muncul di media baik itu korbannya anak maupun orang dewasa. Nah kami di sini melakukan serangkaian tugas termasuk kita melakukan atensi yang khusus kepada kasus kekerasan seksual ini karena ini kita melihat kasus atau ini KS ini sudah menjadi darurat dan sejak beberapa tahun yang lalu darurat kekerasan seksual kan sudah dilabelkan tapi kayaknya belum ada tanda-tanda mengalami penurunan karena angkanya juga semakin tinggi saja. Yang ada ya hanya pasrah aja. Kalau tidak, mereka menghubungi petugas UPTD setempat yang mereka sudah kenal, sudah dekat, kemudian para petugas itu patungan aja. Kalau di Pengadilan Tinggi Bandung, kemarin pelaku terhadap pemerkosa 13 santri itu dipidana mati, Bu. Ya, ini tentu sesuai dengan amanat Undang-Undang 12 2002.
Karena dari hasil pemerkosaan itu kan lahir 9 orang bayi. Jadi ketika korban itu tidak mau melapor, takut dituntut balik pencemaran nama baik misalnya ya, takut aib keluarga misalnya, atau takut apa namanya tidak bisa menikah ya karena namanya sudah tercemar bahwa dia itu sudah dirusak gitu. Seperti itu sebenarnya. Itu kendala-kendala yang mungkin harus ada cara lain untuk mengatasi itu gitu. Putusan hakim itu wajib menggali nilai-nilai hukum, ya, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan gender. Dia jangan yang diberikan pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu, misalnya, pasti kamu sedang mabuk ya, gitu, kayak gitu. Kamu sih suka godain cowok, atau kok bisa kayak gini? Nah, nggak usah dihakimi begitu, gitu ya. Jadi hakim wajib mempertimbangkan fakta-fakta hukum ya dan implikasinya di masa yang akan datang. Jadi mungkin tadi ada satu contoh baik, tapi saya kira di beberapa tempat aparat penegak hukum ini belum berani untuk menerapkan ini undang-undang. Ketika saya tanya kenapa Pak belum pernah ini, karena memang perlu Pak Fuad di tingkat atas harus ada semacam petunjuk begitu, mungkin dari Kapolri. Di sisi lain di sisi lain soal hak pemulihan yang diatur di dalam Undang-Undang TPKS ini juga belum banyak dipahami oleh para korban. Di mana kami juga banyak memberikan masukan pada saat proses Undang-Undang TPKS ini dalam proses pengesahannya di tahun 2002 yang lalu. Individu yang sangat rentan, di mana perempuan itu sendiri sudah rentan, penyandang disabilitas mengalami kerentanan yang berganda, apalagi anak penyandang disabilitas itu juga berlipat-lipat kerentanannya. Belum lagi penyandang disabilitas identik dengan tidak dapat mengakses pendidikan yang cukup ataupun akses terhadap informasi ataupun akses terhadap layanan publik lainnya. Ya, tadi banyak diperbincangkan mengenai sosialisasi, tapi hemat saya bukan terutama kepada tingkat warga, tetapi kepada penegak hukum. Mohon maaf, saya khawatir di level Kapolsek, barangkali undang-undang ini pun belum tersosialisasi. Ya. Yang kedua, perlu dipertimbangkan dengan serius gagasan tentang perempuan wanita yang menangani polisi wanita yang menangani perkara kekerasan seksual. Saya kira itu juga poin yang pokok. Yang ketiga, terlalu lama nanti dibikin peraturan pelaksana itu menjadi tidak bagus sekalipun undang-undang ini komprehensif. Yang ketiga, menurut saya pencegahan yang terbaik itu adalah melahirkan atau memproduksi efek jerah. Jadi hukuman mati kepada pemerkosa itu sudah sangat bagus. Jadi kalau masih terjadi upaya damai terhadap kekerasan seksual, itu malah tidak bagus. Itu yang harus dihindarkan. Kalau kita berbicara mengenai kekerasan dalam rumah tangga, suami yang dibawa ke penjara, lalu perempuan itu menjadi kehilangan penghasilan, justrulah di situ relasi kuasa ekonomi itu memang mesti diperbaiki. Maka perempuan itu, teorinya adalah makin terdidik perempuan itu, makin dia dapat merdeka secara ekonomi. Jadi keterdidikan perempuan itu juga faktor yang penting.